Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, Alhamdulillah selamat berkumpul kembali dalam kajian suluk online gelombang ke-13. Ini kita setahun ini akan membahas tentang detail dari hikmah perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Setiap simbolnya, setiap kata-kata dalam Al-Quran itu luar biasa dalam. Nah, hari ini kita akan mencoba dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ilmu dan bimbingan dari Allah Ta'ala, ingin paham tentang ini loh, pohon itu yang kenapa Adam alaihissalam Allah cegah untuk didekati, bahkan didekati aja tidak boleh, apalagi mengambil buahnya. Ini cerita tentang apa sih gitu ya? Kok sampai segitunya? Pohon apa ini gitu? Nah, baik kita lihat eh, kita lihat dulu dari ayat Al-Qur'annya ya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang pohon as-sajarah gitu ya. Di antaranya kita mulai dari surat ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca basmalah dan salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, karena dalam Al-Quran juga dikatakan tidak akan menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali hati yang dibersihkan. Kita nih Al-Quran penting untuk panduan hidup, untuk mengerti takdir kehidupan. Ini kan ada tiga kitab paralel, sahabat-sahabat. Kitab Al-Quran itu menjadi basis bagi kitab Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz itulah semua takdir kita tertuliskan. Jadi kalau faham Quran, pasti akan faham takdir kehidupan. Karena takdir kehidupan berasal dari Quran. Sedemikian rupa, seorang Ibnu Arabi itu kalau pernah suatu saat jatuh dari tunggangannya, sampai berdebu gitu ya, jadi jatuh terus semuanya para muridnya kemudian khawatir, ya Syekh nggak apa-apa gitu ya. Beliau langsung bilang tolong ambilkan Quran saya ingin melihat di bagian Quran yang mana yang menyebutkan tentang perihal saya jatuh ini. Ada tuh kalau orangnya bisa diajari Allah, ayat mana yang relate dengan kondisi saya saat ini, itu bisa sahabat-sahabat. Beliau jatuh dari tunggangan, kita jatuh dari mana, kan macam-macam jatuhnya. Keterpurukan adalah sebuah kejatuhan. Kita lalai, terus mengambil langkah yang salah adalah sebuah kejatuhan. Kadang Allah jatuhkan kita melalui keluarga. Dibikin aja ada masalah di situ ya. Dari suami lah, dari pasangan, dari anak, dari mertua, dari orang tua, dari adik kakak, bisa aja dari mana aja. Kita dibikin terjatuh. Terjatuh tuh nggak enak. Yang namanya jatuh. Kita nggak ada plan aku mau jatuh hari ini, nggak ada gitu. Kita jatuh itu tidak terduga. Satu, yang kedua tidak mengenakan. Jadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan itu pun sebenarnya ada remedinya, cara bacanya dalam Al-Quran. Itu kenapa ada tiga hal yang paralel. Satu, kitab Al-Quran. Yang kedua, kitab kehidupan, yaitu bersumber dari Lauh Mahfuz, yang melingkupi kita. Ya, we like it or not, kita suka apa tidak, itu melingkupi kita sehari-hari. Akan datang orang ini hari ini. Jadi tahu tuh dari catatannya tuh kamu akan menemui hari ini. Kamu akan didatangi ini. Kamu akan dikirim pesan oleh ini. Sampai gitu. Jadi tanpa izinnya nggak mungkin seseorang bisa ngirim text message gitu. Say hi di sosial media. Itu harus jadi bagian dari tauhid kita gitu. Karena tidak ada atom pun yang bergerak tanpa izinnya. Nah, masalahnya ketika dia izinkan, berarti ada sebuah pengetahuannya, divine knowledge di situ. Karena tak mungkin Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, dan selalu ingin memberi yang terbaik pada hambanya, kemudian mengizinkan sesuatu yang abal-abal. Nggak mungkin. Itu tauhid juga. Nggak mungkin. Karena Al-Qur'annya sudah ulil albab, mereka yang bisa melihat Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang batil dalam penciptaannya itu. Dalam takdir hidup kita itu nggak ada yang batil, adalah hawa nafsu dan kebodohan kita yang melihat, aduh sia-sia banget nih aku hidup seperti ini gitu. Kenapa ya aku harus menghadapi episode yang kayaknya total waste gitu. Di mata orang kegagalan.
Di mata orang keterpurukan, ketertinggalan, kehilangan. Tapi itu diizinkan. Nah, itu dalam suluk tuh kemudian kita, ya Allah, dipanggil dong Allahnya yang kemudian mengizinkan itu semua. Rabbul Alamin. Jadi ini pentingnya melihat tiga kitab. Ada Al-Quran, ada kitab kehidupan. Satu lagi adalah kitab kehidupan yang di luar kita, yang melingkupi kita. Itu kehidupan kita. Kita setengah berenang di situ. Makanya kata Rasulullah harus belajar berenang. Ajari anakmu tiga hal. Memanah, menunggang kuda, berenang. If you can do it physically, fine itu. Tapi maknanya kan menunggang kuda, kuda diri ini. Jadi jangan hawa nafsunya. Si jiwa harus belajar menunggang si diri. Memanah itu harus punya tujuan yang jelas dalam hidup. Allah Ta'ala gitu. Kalau nggak gitu, meleset semua tuh panahnya. Kalau tujuan kita bukan Allah Ta'ala, ajari anakmu memanah, tujuan dia, itu nak tujuan kamu mesti jadi anak yang didekatkan sama Allah Ta'ala. Itu ditanamkan pelan-pelan. Dan dia akan lihat contoh orang tuanya. Bagaimanapun juga. Bicara adalah satu hal lain. Ngirim dia ke pesantren, manggil dia ustadz, guru ngaji adalah hal yang lain. Tapi anak akan menyerap kualitas orang tua. Dedikasi orang tua, ibadah orang tua, kesabaran, tawakal, itu hal-hal yang memancar. Cahaya itu memancar. Demikian pula kegelapan itu menyebar. Orang tuanya pemarah, orang tuanya pendengki, dia akan menyerap si anak. Orang tua yang cinta dunia, anak menyerap. Padahal itu yang paling efektif mengubah din anak tuh. Karakter anak tuh terubah oleh orang tuanya secara efektif. Sementara orang tua sibuk ngirim pesantren kemana gitu, mengandalkan yang sesuatu dari luar. Padahal kontak yang sebenarnya dari dia gitu. Adalah orang tuanya, kata Rasulullah udah gitu hadisnya, adalah orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu udah kuat. Memang kita kan bond, kita dari sejak di kandungan, sejak akhir ada ikatan di situ. Maka hati-hati. They will become what we become gitu. Kalau kita tidak baik jihadnya gitu ya, kitanya yang harus mentransformasi diri. It's always like that. Itu kisah tentang uh, itu ya, begawan apa tuh siapa sama Dewi Sukesi, Begawan Wisrawa dan Dewi Sukesi, dua orang pencari Allah gitu, belajar sastra jendra. Ini orang yang soleh, terus punya ilmu tinggi, jatuh cinta satu sama lain. Anak pertama, kedua, ketiga raksasa semua. Yang satu Rahwana gitu ya, gambaran dari hawa nafsu. Jadi pada saat anak itu terlahir tergantung kondisi orang tua pada saat konsepsi gitu kan. Terus kemudian di kandungan dan lain sebagainya. Jadi pasti anak kedua, satu, kedua, ketiga akan tergantung dari warna kehidupan orang tuanya pada saat itu. Dan itu yang terjadi. Tiga anak lahir bentuknya nggak karuan, raksasa, bukan manusia lah, bukan manusia. Yang satu males-malesan, yang satu tidur terus gitu ya, macam-macam. Anak keempat Gunawan Wibisono baru jadi manusia. Nah, kita kan ingin Al-Quran itu mengubah kualitas-kualitas ternak jadi anas, manusia umum. Makanya Al-Baqarah ya ayat kedua, ayat surat kedua nanti ditutup dengan anas. Ini kitab ajaib itu yang bisa mengubah kualitas-kualitas eh, hewani yang ada dalam diri manusia menjadi manusia. Anas itu masih manusia umum, sahabat-sahabat. Anas. Kita harus beranjak dari manusia umum menjadi manusia khusus. Yang disebut manusia khusus itu insan kamil. Itu yang misbahnya menyala gitu dari surat An-Nur ayat 35. So kita kembali ke tiga kitab paralel. Ingat ya bahwa ada tiga kitab kehidupan. Ini lagi jalan nih. Al-Quran, ada kitab kehidupan yang kedua, ya yang merupakan takdir penjabaran dari Lauh Mahfuz. Semua yang tertulis, nggak ada malaikat, rasul-rasul nggak bisa menuliskan takdirnya. Jadi semua kemungkinan takdir kehidupan kita sudah tercatat. Di situ yang kata hadis, tinta ciptaan telah kering. It's done. Semua kemungkinannya. Nanti tinggal kita memilih cabang mana yang mau dipilih. Itu letak free will dalam tanda kutip ya.
Mau bangun nih tadi, apa mau tidur lagi? Ya kan sesimpel itu. Mau langsung sholat sekarang atau enggak? Setiap pilihan di setiap cabang detik itu akan membuahkan konsekuensi yang berbeda. Makanya disebutkan dalam hadis ada malaikat yang fungsinya menghapus. Jadi ketika waktu berjalan, dia memilih cabang yang lain, maka cabang yang sudah tertulis yang lain kan tidak terpakai dalam tanda kutip, terus dihapuskan sama dia. Kata Rasulullah, aku bisa mendengarkan derit suara menghapus itu katanya di Lauh Mahfuz. Dan kemudian kitab yang ketiga adalah kitab diri, itu yang sasaran semesta sebenarnya. Kitab diri kita, Iqra kitabaka, kata Allah Ta'ala. Baca kitabmu sendiri. Itu yang kita dari awal sudah tentang itu masalahnya. Iqra kata Allah Ta'ala. Baca, karena di hadapan kita, di dalam diri kita terbentang tiga kitab kehidupan. Al-Quran, kitab kehidupan, kitab diri mesti dibaca. Kunci dalam membaca adalah pertama, matanya mesti sehat, so kita bisa baca. Basyiroh harus menyala, berarti kolb itu harus benar-benar nembus, nyala, sampai hidup. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan, ada golongan orang yang ketika di alam barzah, kok aku buta gitu. Panik kan dia, nggak bisa lihat. Kaget, dulu aku di bumi bisa lihat gitu. Iya, mata ragamu bisa melihat, tapi kamu lalai menghidupkan hatimu. Kamu lalai tazkiyatun nafs, kurang istighfar, tobatnya kurang benar. Mata hatinya nggak sempet nyala ketika di dunia. Nauzubillah min dzalik. Di sana ya buta, buta hati. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Kita pasti pasti panik. Sudah alam yang tidak dikenal. Coba bayangkan kita ke luar negeri aja. Jangan keluar negeri. Keluar kota yang nggak familiar. Terus dibikin nggak bisa lihat. Nggak bisa, gimana dong? Mau kemana gitu. Sementara di sana bisa ribuan tahun ordenya. Dan alamnya jauh lebih besar, sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, gambarannya itu seperti bumi itu seperti alam rahim nih, dunia kita. Terus kita dari rahim kan keluar ke sini. Mana ada orang yang pengen kembali ke alam rahim? Aku pengen balik lagi ke rahim ibuku, udah segede gini. Udah nggak cukup, udah kita udah berkembang gitu. Di alam barzah itu gambaran ini ya, segini-gininya, seluas-luasnya bumi kita yang kita nikmati ini. Padahal bandingan dengan alam semesta pun udah channel banget tuh kalau dilihat. Wah, hampir kayak debu tak terlihat di hadapan miliaran galaksi. Itu baru alam mulk, belum malakutnya. Nah, kalau udah barzah itu udah masuk ke malakut. Luas sekali gitu. Jadi itu memberi kita semacam visi ya, semacam aduh hidup tuh jangan sampai meributkan hal yang remeh-temeh gitu. Sayang karena kita punya kapasitas untuk meraup ya, semesta yang lebih luas. Gitu. Supaya kita lebih berbesar hati, sabarnya lebih gede gitu, lebih kuat, syukurnya juga lebih kencang gitu terhadap apa-apa yang dia takdirkan. Karena dengan pemahaman, oh takdir ini equal dengan apa yang tertulis di Al-Quran. Maka coba baca Qurannya dengan Bismillah. Tahu diajarin gitu ya. Awal-awal nggak ngerti, terus balik lagi satu putaran khatam, dua putaran baca dengan artinya pelan-pelan gitu. Ya. Jangan sekedar tilawahan. Karena mesti paham. Nah, kita masuk kembali ke sajarah. Ya, di sini Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, gitu, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, al-jannah. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Nah, kemudian, tapi katanya gini, wala, gitu, tapi jangan, dan jangan, takroba, jadi jangan mendekati bahkan. Wala takroba hadhihi sajarah. Jangan mendekati pohon yang hadhihi, ini udah ditunjuk pohon yang ini gitu. Spesifik. Apa yang terjadi kalau bahkan mendekati? Kamu berdua akan termasuk ad-dhalimin. Nggak boleh. Jadi termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu kan dekat dengan zulumat. Zulumat kegelapan. Kalau engkau mendekati ini, kamu akan terkena aspek kegelapan. Zalim itu definisi zalim dalam Al-Quran orang-orang yang tidak bertobat. Taubat itu kan gerak menuju Allah. Artinya kalau mendekati pohon ini,
kamu bermasalah sama aku gitu. Kata Allah Ta'ala, kamu akan bertambah jarak sama aku. Not now. Nah sekarang kan misterius. Apa sih pohon ini sampai nggak boleh dekatin? Satu, kita simpan di situ. Surat Al-A'raf ayat 19. Di dalam Al-Quran, kata as-sajarah. Jadi kalau ada disebut as-sajarah, itu ada alif lam, it means the tree. It's not just tree, it's the tree. Gitu. Pohon yang itu. Itu ada 3 ayat sahabat-sahabat di dalam Al-Quran. Selain surat Al-A'raf ayat 19, ini kita lihat ayat yang lain. Loncat ke surat Al-Baqarah nih, ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Ta'ala, kami berfirman, ya Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Mirip ya, makanlah dengan nikmat berbagai yang ada. Di sana sesukamu, gitu. Boleh, silahkan. Sekali lagi, diulang. Wala taqroba hadhis sajarah. Sama kalimatnya. Jangan mendekati hadhis sajarah. Apa yang terjadi kalau mendekati itu? Fatakuna minad dolimin. Diulang 2 kali tuh di sini. Jangan dekati as-sajarah. Kita lihat ayat ketiga yang berkaitan dengan itu. Nah, ini sudah beda lagi nih redaksinya. Surat Al-A'raf ayat 22. Kemudian ini sudah loncat ke sebuah episode di mana dan ia katanya ini berbicara konteksnya setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Nah, ingat ya, gurur. Gurur itu spesialisasi setan itu. Dia diberi oleh Allah kemampuan untuk menciptakan ilusi, tukang nipu. Ini bagus, itu kan nipu. Bagus-bagus ternyata enggak gitu. Ini baik-baik ternyata enggak. Dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Kemampuan setan itu membuat seseorang bisa melihat apa yang dia lakukan itu sebuah kebaikan. Itu ngeri kan? Ngeri banget tuh. Apa yang kamu lakukan, oh kamu udah baik, kamu udah sukses, inilah jalanmu. Padahal bukan. Pertanyaan kemudian gini loh, gimana kita tahu bahwa ini benar-benar baik dan saya benar-benar benar? Nah, itu kan yang sebenarnya harus dalam takut. Itu fungsi takwa. Takwa itu seperti kita berjalan di medan yang penuh duri, pelan-pelan jalannya. Kayak jalan di atas minefield gitu, medan ranjau, kita nggak pernah tahu tahap langkah mana yang bikin kita mati gitu. Dengan kesadaran seperti itu, kita nggak sompral dalam memilih hal dalam kehidupan, ya bersikap gitu. Jangan-jangan ini tuh tipuan setan gitu. Kata setan, ya bagus nih kamu membangun ini, membangun itu. Kayaknya keren. Manusia, didukung pula manusia pada bertepuk tangan, kasih award gitu. Padahal di mata Allah itu nggak ada apa-apanya. Kan ironi tuh. Kita pulang menghadap Allah dengan membawa sebuah waham bahwa aku sudah melakukan banyak hal ya Allah. Itu kan cerita di dalam Rumi itu Mas Nawi banget. Ketika seseorang dikirim oleh raja ke sebuah tempat untuk membangun sesuatu hal spesifik. Katakanlah dia suruh membangun jembatan. Spesifik dikasih modalnya, dikasih engineer, dikasih orang-orang tukangnya. Semua demi membangun jembatan, karena itu fungsinya strategis. Perjalanan ke sana memakan waktu. Sampai ke sana, kemudian karena si utusan ini kemudian tiba-tiba melihat suasananya, wah enak nih, gimana bangun masjid aja dulu deh. Nah, ini punya udah masjid, oh ini oh, mungkin madrasah. Setelah itu dia malah mengikuti agendanya sendiri. Dan hidup sekian lama sampai deadline-nya datang, ditanya lagi dari raja, mana jembatan yang aku minta kamu bangun? Lupa dia. Itu kena tipu daya. Nah, jangan-jangan nih kita tuh sibuk deh dalam kehidupan punya proyek ini, ambisi itu, tapi nggak ada yang nyangkut yang membuat Allah senyum. Itu that's the worst nightmare. Kita pulang dengan sia-sia ya. Sementara kita berpikir saya sudah melakukan banyak hal yang baik. Ya Allah, kata Allah, bukan itu kan yang aku minta. Kamu nggak pernah nanya sih, gitu. You don't even ask, gitu.
Semua bakat yang aku berikan, semua modal itu malah bikin masjid, malah bikin ini. Kelihatannya bagus ya masjid, tapi kata Allah, aku pengen kamu bikin jembatan gitu. Ya bikinlah jembatan. Kan yang ditanya itu cuma ada hal yang Allah Ta'ala ingin kita lakukan di bumi ini, and it is very specific. Tanya itu sama dia. Kenapa ya Allah? Apa yang kau inginkan? So, nah, udah usia 40-an tahun itu mulai kebaca mestinya. We have all the piece of puzzle. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran doa usia 40 tahun itu ada Al-Aqaf ya, ayat 15. Itu sudah menunjukkan. Makanya di doa itu dikaitkan dengan Rabbi anas ukra nikmatakallati an askura nikmatakallati Allah. Jadi mensyukuri nikmat yang diberikan pada orang tua. Kita mensyukuri upbringing kita. Sesuatu yang kita nggak desain kan. It's given. Kita dilahir dari orang tua seperti itu, dengan kondisi sosial ekonomi seperti itu, status demikian, psychological condition demikian. Mungkin pernah ada trauma-trauma tertentu atau kekecewaan tertentu, but it's part of us. Itu yang bikin kita jadi kita hari ini. Karena Allah yang penanam benih paling tahu nih, udah bicara tentang benih, pasti tentang pohon. Ini ya, kamu tuh bakal jadi pohon ini, kata Allah Ta'ala. Kalau benih jenis begini harusnya disemai ya, ditanam dalam kondisi tanah yang tertentu. Udah jelas, itu spesifik. Dengan kata lain, orang tua kita is the best design untuk pertumbuhan diri kita. Itu yang kita mesti berjihad untuk menemukan itu sampai, oh iya, mahal. Batilah. Kalau kita masih kecewa, kenapa aku lahir dari orang tua kayak begitu ya? Berarti belum belum khatam ya, belum paham. Ya, ini kitabnya mesti dibaca benar sampai ketemu. Itu adalah perjuangan kita masing-masing. Mesti wajib sebelum kita kembali sama Allah Ta'ala supaya kita senyum gitu memaknai. Dari situ kalau kita udah nerima, memang kuncinya menerima dulu. Terima, itu takdir saya. Itu pembagian dari Allah Ta'ala. Oke, begitu nerima itu ada pintu yang kebuka tuh. Pemahaman masuk, mengalir, menetes, dikit-dikit. Lama-lama kita kemudian bersyukur tentang itu. Dan bisa bersaksi, Mama, Papa, you are the best parents I've ever had. Gitu. Saya nggak mau punya orang tua lain selain Mama sama Papa. Terima kasih, saya bangga jadi anak Mama sama Papa. Wah, aku dikatain gitu sama anakku, kemelelen. Bukti kebersyukuran. Jadi usia 40 tahun dimulai dengan mensyukuri orang tua kita. Karena itu dari mana kita berasal. Termasuk bentukan-bentukan syariah yang ada. Karena inevitably, tadi kan dikatakan orang tuanya kan mewarnai kita. Kita terwarnai karakter kita oleh orang tua. Itu mah otomatis. Dan tiap hari intensif, ya kan? Tinggal bersama. Kalaupun tidak tinggal bersama, gitu ya, ada nuansa-nuansa itu. Seperti Rasulullah SAW pun mendapatkan sebuah, walaupun tidak bertemu bapaknya ya, tapi ada kan genetiknya yang diturunkan dan lain sebagainya. Nah, jadi tipu daya itu hati-hati. Kita mesti aduh, ngeri lah, mesti takut sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku teh merasa hidup. Jangan-jangan salah. Al-Qur'annya jelas, apa yang kau anggap baik belum tentu. Apa yang kau anggap buruk belum tentu juga. Allah Maha mengetahui, udah posisinya begitu kok, udah jelas. Kadang kita lupa. Kadang kita lupa ya. Kalau lupa itu kita jadi play God ya, playing God. Like, oh, aku tahu yang terbaik untuk diriku. Lupa, bukan aku yang tahu. Allah yang tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku tahu yang terbaik untuk anakku. Gini anak ya, supaya masa depan kamu cerah. Kamu masih sekolah di sini, segini-sini. Mesti nikah dengan ini. Udah ngatur. Kayak dia yang menciptakan gitu. Nggak nanya Allah dulu. Nggak ada adabnya itu namanya. Nauzubillah min dzalik. Kayak kita jangankan kehidupan anak, suami yang di luar kita, jauh itu mah. Diri sendiri saja tuh kita mesti berjuang untuk bertanya, ya Allah, gitu. Makanya hari ke hari, makanya dia sholat itu selalu direkalibrasi gitu. Waktu sholat, ya Allah, gitu. Jangan-jangan
melenceng dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan menuju kesejahteraan diri, jalan untuk mengetahui misi hidupku apa, jembatannya apa gitu yang aku harus buat. Sesuatu yang sang raja, Mahadiraja akan tanya gitu masalahnya tentang itu. Ini aku sudah kamu kasih modal, dikerjain nggak gitu. Nah, sebagian besar manusia bahkan tidak tahu bahwa kita dalam sebuah perjanjian untuk melakukan satu hal spesifik gitu. Dan semua hal yang kemudian, oh jadi maksudnya eh, ijazahku gimana? Semua akan mengerucut ke sana gitu. Nggak ada yang batil. Semua akan mengerucut pada saatnya. Itu ya, jadi jadikan itu sebagai bagian dari kegelisahan kita. Karena itu harus ditanya setiap hari. Kalau kita betul-betul berkepentingan ingin kembali dengan mutmainnah, udah ngerjain PR, kan kebayang ya, dulu juga waktu SMA tuh, pagi-pagi, aduh, ada salaman lagi belum kerjain. Itu deg-degan. Nah, sama kalau kita balik menuju Allah Ta'ala di Yaumil Mahsyar, udah tahu nih, aku belum ngerjain PR. Waduh, rasanya nggak karuan. Ya, gitu. Jadi, pastikan nih mumpung mumpung masih ada di dunia ini. Kuncinya panggil dia. Memang mesti takarub, mesti mesti sholat, banyak zikir itu kuncinya. Di sholat itu kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Semakin khusyuk kita sholat, semakin kita menghadirkan Allah. Dia hadir, itu dicelup diri kita, the whole being. Bumi kita berubah. Kehadirannya itu mahal sekali. Walaupun sekian detik gitu ya, tapi kehangatannya menjejak. Itu hebatnya dan luar biasanya berhadapan dengan Sang Maha Kuasa. Jadi dia bisa dipanggil kapanpun. Aku, kata Allah Ta'ala, adalah teman duduk dia yang mengingatku. Teman duduk is like together. Every time kita, ya Allah, dia datang. Aku di sini hambaku. Ya Allah. Dia terus tahan itu berapa detik. Sambil nangis. Mau sambil nyetir, ya kan. Mau sambil di, apa namanya, public transport. Dalam hati gitu ya. Ada sebuah kehangatan di situ. Sambil di kantor, sambil di sela-sela. Ya itu. Semakin sering dia dipanggil, semakin hadir dia, semakin itu menjejak dalam diri. Nah, kehadirannya itu membuat si benih berkecambah, pecah kecambah, bertumbuh makin besar, sampai akhirnya harus berbuah. Buah itu yang nanti akan menjadi minyak pohon zaitun. Ya, minyaknya saja sudah menerangi. Jadi buah itu diperas jadi minyak. Semakin orang itu berbuah, makin banyak hakikatnya, makin banyak amal soleh. Amal soleh itu daun-daun gitu ya. Semakin dia akan menerangi kolbnya gitu. Nah, itu topik Serambi Suluk. Nah, di surat ini, sahabat-sahabat, redaksinya dimulai dengan tipu daya setan. Jadi terkait dengan sebuah melanggar sesuatu, itu kita terkena tipu daya setan. Sampai kemudian maka ketika keduanya telah mencicipi pohon itu. Jadi udah tipu daya itu kemudian jauh tuh bisa bawa, padahal mendekati aja nggak boleh. Ini sudah mendekati, ngambil buahnya, mencicipinya. Begitu. Tampaklah keduanya auratnya, katanya. Dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun surga. Oh, indah sekali. Jadi hasil dari ketika pelanggaran itu terjadi, auratnya nampak. Jadi tidak berpakaian. Kalau berpakaian ingat pakaian takwa. Ya, takwa itu yang melindungi. Iman itu telanjang. Takwa itu adalah pakaiannya. Takwa itu dibentuk dari amal soleh, gitu ya. Nah, jadi artinya ketika itu terjadi, ketika kita melanggar sesuatu, nggak ada takwanya, itu seperti kita telanjang. Dan menutupnya dengan apa coba? Daun-daun di surga, daun itu lambang dari makrifat. Ya, nanti kita akan pertemuan berikutnya tentang pertumbuhan pohon, ya. Makrifat. Jadi di elemen dari pohon yang menyerap cahaya matahari adalah daun, bukan ranting, apalagi akar di dalam tanah. Daun. Di daun itulah terjadi proses fotosintesis.
Dia perlu cahaya matahari dikombin dengan karbon dioksida, ya. Jadilah glukos dan oksigen, gitu kan? Matahari itu apa? Al-haq, kebenaran, cahaya kebenaran. Jadi untuk sebuah keterlanggaran yang ketika pakaian takwa itu hilang, apa yang bisa menggantikan pakaian takwa? Ma'rifat, pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Itu simbol yang dia menutupi dengan daun-daun itu. Wah, indah. Nggak ada kalimat dalam Al-Quran yang cuma sekedar cerita. Semuanya bicara sama-sama. Itu hebat. Ini mukjizat terbesar loh. Jadi mesti setiap detailnya apa itu warok, itu daun. Kemudian Allah menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ini kalau orang tua tuh ya penyabar banget gitu. Tan deliverynya itu pertanyaan sahabat-sahabat. Bukankah udah dibilangin, nak? Kan gitu kan ya? Kan mama udah bilang, bukannya kalau itu tajam nanti bisa berdarah. Jadi ketika Allah Ta'ala menemukan pelanggaran, bukan dasar kamu nggak begitu gitu. Jadi yang diseru adalah kenapa nggak paham gitu ya. Jadi ini hebat sekali. Ini tersimpan sebuah 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 apa ya nilai pendidikan. Kita ngajarin anak ya. Terus dia melakukan exactly yang kita bilang jangan gitu. Cara Allah menegur itu nggak dengan kok gitu kamu langsung kok gitu gitu. Jadi langsung langsung judging dia dengan sebuah kesalahannya. Mau udah makin terpuruk itu kalau begitu. Udah dia merasa bersalah, tahu dia pasti. Udah dia sedih karena melihat ibunya atau bapaknya kecewa, ditambah dimarahin, udah terpuruk. Cara Allah menghadapi sebuah keterlanggaran gitu ya, sesuatu yang berlanggar, ditanya gitu, pengen tahu. Bukankah aku sudah melarang kamu berdua? Dan aku mengatakan, udah dibilang setan itu musuh yang nyata. Kok masih kena juga? Ini, what happened? Itu hebat. Jadi ketika ada sebuah sesuatu yang melanggar, bisa jadi pasangan kita, kok papa gitu sih, mama, mama, mama. Jadi fokusnya kepada kesalahan itu. Harusnya kita fokus kepada kenapa gitu. I want to know kenapa, kenapa you took that decision anyway gitu. Nah itu mestinya di situ ada pengetahuan di situ. Gini nak, kan mama udah bilang ya, kamu kalau gini 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 tuh begitu. Tuh, cuma pengen tahu kenapa, kenapa kamu ngambil itu anyway gitu. Kenapa keputusan itu diambil? Di situ terbuka tuh nanti. Ya begini gini gini. Oh, jadi kita lebih lihat dimensi lain. Ini dialog luar biasa ya. Allah Ta'ala simpan dalam sebuah kisah tentang kenapa pohon. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu pohon. Ini ada informasi yang sangat luar biasa dari Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan tentang ada 3 pohon sebenarnya berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah pohon tuba, itu pohon yang ada di langit. Ini pohon yang Adam alaihissalam lihat. Adanya di langit. Terus ada pohon zaitun, itu letaknya di bumi, di olive tree. Gitu. Ini yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 35. Jadi ada aspek pohon di langit, pohon di bumi. Nah, itu udah struktur insan tuh. Langit tuh berkaitan dengan jiwa, bumi berkaitan dengan raga. Jadi Allah simpan ada pohon di langit, ada pohon di bumi. Satu lagi, 2 pohon itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan sejarah thayyibah, pohon ma'rifat. Tuh, ma'rifatlah disebut lagi ya. Ketika Adam alaihissalam lepas, ya, auratnya terlihat, ditutupi dengan ma'rifat. Itu indah sekali. Allah izinkan tuh, ditutupi dengan ma'rifat. Jadi, ada sebuah pohon yang sudah berbuah di surga yang kata Allah, jangan dekati. Itu berkaitan dengan nanti pohon tuba. Nah, dari namanya aja udah tuba ya. Dari kata to dan ba gitu ya, itu udah berkaitan dengan sesuatu yang toyibah. Jadi ada
Adam alaihissalam dan kita Bani Adam itu setiap kita dikasih modal benih. Benih itu sahabat-sahabat untuk menumbuhkannya mesti dikubur di tanah. Tanah apa? Bumi. Memang dari awal kan skenario-nya aku ciptakan khalifah fil ard, kata Allah Ta'ala. Udah tahu nih bakal harus menanam benih. Makanya ketika lihat pohon, kamu jangan dulu dekati itu. Because belum jadi pohonmu. Itu adalah pohonnya Adam alaihissalam. Nanti kamu bakal jadi pohon itu. Tapi belum, not yet. That's why jangan mendekatinya. Because belum layak. Nanti kalau sudah, dan itu kemudian terjadi. Cara Allah Ta'ala menggembleng seorang Adam alaihissalam, yang Bapak kita semua yang mulia, dipisah tuh sama istrinya beribu-ribu tahun. Wah, kita baru pisah berapa minggu, berapa bulan sama orang kita cintai, udah wah, udah megap-megap, bener nggak? Ini lama banget. In a foreign land gitu. Harus mungkin zaman itu lagi Ice Age, kita nggak tahu 40.000 tahun yang lalu ini. Coba bayangkan, bumi ya beda lah, beda banget. Nggak ada public transport, nggak ada telepon. Nemunya gimana gitu. Itu bertumbuh di situ, pohon. Gitu. Ya, sudah mulai menjalani kehidupan. Nah, jadi kita mesti paham dengan klasifikasi pohon ini bahwa ada kitab kehidupan di luar, ada yang di dalam. Ibnu Arabi bicara ini tentang insan kabir dan insan shogir. Jadi yang ciptaan Allah itu kita lihat bumi terbentang luas gitu ya. Belum sampai kosmos lah, belum sampai ke langit saja kita lihat negara-negara lain gitu kan. Kan aneh gitu lihatnya. Nggak ada tuh di Indonesia kayak gitu misalkan. Itu pun udah membuat kita wawasan terbuka. Hanya berjalan-jalan. Kalau zaman sekarang juga jalan-jalannya bisa lewat YouTube ya kan, virtual tour. Lihat ada peradaban lain, ada tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Orang-orangnya juga berbeda, bicara bahasa yang berbeda kan menarik. Itu sama-sama ciptaan. Jadi insan tuh ada insan kabir, insan sohir. Kita insan kecil ini jangan salah, tapi di dalamnya kolb itu yang bahkan ars dan semua hal itu hanya menempati ujung kecil dari kolb. Kenapa? Karena potensi kolb kita untuk tajali Allah Ta'ala. Bukan dia secara zat, tapi kemenyatuan kita sama Allah Ta'ala itu lewat kolb. Maka dalam surat At-Taghabun ayat 11, petunjuk itu masuknya ke kolb. Itulah channel kita. Itu yang mesti kita jaga gitu, kolb. Jangan dikotori, mesti banyak dipoles, istighfar, banyak zikir, astagfirullah. Kerasa makin kita sensitif, makin kita astagfirullah. Aku banyak banyak lalai nih hari ini. Aku tadi kepancing nih marahnya. Poles lagi gitu, astagfirullah. Bersihin tiap hari. Gitu. Itu tentang pohon. Nah, sedikit tentang tuba, kata untuk Arabi, tuba itu adalah pohon kebahagiaan. Ini sebenarnya berkaitan dengan satu hal yang mesti kita kerjakan, itu pasti terkait dengan jati diri kita. Siratul mustaqim, sahabat-sahabat, itu kita minta jalan kebahagiaan. Karena disitulah ketika kita menjalankan fungsi kita sesuai dengan apa yang dia desain, yang cocok, makanya disebut toibah, halalan toibah. Toib itu terkait dengan kecocokan. Tuba, toib, toiba itu satu akar kata yang sama. Ini bicara tentang dalam hidup kita mesti menemukan hal yang cocok, pekerjaan yang cocok, rumah yang cocok, mobil yang cocok, pakaian yang cocok, nggak kegedean, nggak kekecilan, pasangan yang cocok. Cuma begini masalahnya, ada hal-hal yang diberikan is given, kita cocok nggak cocok mesti ditelan gitu. Nah di situ apa kecocokannya? Jadi kecocokan yang hakiki itu makanya kita harus tumbuh menjadi sajarah thayyibah, pohon yang thayyib, pohon yang memang desainnya itu gitu, jati diri kita yang sebenarnya. Jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Makanya dalam agama, dalam bersuluk itu nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Nggak akan ada nggak akan ada ujung turungannya gitu. Gimana membandingkan orang jelas beda. Terus kita mau menyamakan gitu kan nggak bisa.
wah dia sudah menjadi ini di usia sekian. Iya, dia gitu. Kita belum tentu, and it's okay gitu. Nah, cuma hawa nafsu kan mengatakan "Wah, dia lebih sukses. Nah, itu yang repot gitu. Aku lebih kurang sukses. Nah, itu yang kemudian membuat kita jadi kurang bersyukur. Kemudian karena menginterpretasi sebuah sebuah takdir dengan lebih atau kurang. Jarang melihat apa adanya gitu. Nggak pakai label-label ini kurang baik, atau ini lebih, merasa kurang. Itu yang kemudian itu mainan setan, itu tipu daya, itu yang dia datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Gimana caranya digoyang kita supaya nggak melihat ini sebagai sesuatu yang perfect gitu. Selalu less perfect. Wah, kalau punya ini, itu udah pindah tuh. Tidak melihat kesempurnaan yang Allah hadirkan di hari ini, di detik ini. Memang pecah kepala melihat yang sempurna apa nih, kok menyebelin kayak gini gitu kan. Ya itu kalau kita tertawan dengan fenomena dunia, makanya suluk itu harus pakai indera yang dalam untuk melihat itu. Then you will see. Karena itu cuman bayangan yang terjadi itu. Bayangannya orang didatangkan gitu kan. Seperti shadow puppet lah. Itu Sunan Kalijogo diajarin Allah Ta'ala bikin. Kenapa wayangnya tuh bagus banget desainnya tuh. Dari kulit diwarnain. Setiap warna itu Allah ajari. Ya. Kenapa? Yang ditampilkan hanya bayangannya, aneh tuh kan. Itu dia sedang mengajar, Allah Ta'ala sedang mengajarkan. Ini we are living in a shadow. Dunia shadow. Yang kita lihat bayangan, bayangan, bayangan. Nah, kita anggap itu adalah reality. It's not. Dia cuma bayangan. Diri kita yang sebenarnya jiwa kita gitu. Nah, suluk mengajak kita to see beyond. Kalau cuma melihat fenomena lahiriahnya, ya sudah kita akan terpuruk di situ, nggak akan kemana-mana di ruang dua dimensi iblis depan, belakang, kiri, kanan. Udah cuma ngesot aja gitu. Mainannya tuh kalau nggak ke kanan, ke kiri, ke depan. Nggak pernah ada sebuah lonjakan vertikal gitu. Bisa loncat. Hidup tuh ajaib sebenarnya. Tapi kita kita memilih untuk, kalau kata Rumi, you have wings to fly. Why choose to crawl? Kamu tuh punya punya sayap untuk terbang. Terbang tuh kan arah vertikal. Kenapa memilih untuk melata gitu ya? Kayak cacing gitu. Crawl, mengendap apa? Ya itulah. Itu kehidupan kita. Jadi banyak hal yang kita bisa renungkan dari sebuah, ini baru aspek pohon dari kisah Adam. Ya, kita sudah sering dengar masalahnya kisahnya setiap hari, tapi kan jarang nanya kenapa nggak boleh dekatin pohon itu, apa itu pohon itu. Nah, semoga ada dengan informasi baru ini kita bisa cerita sama anak kan ini dan ini ya ada dimensi baru dalam kisah Adam alaihissalam. Yuk kita buka dengan forum sharing session ya dan tanya jawab. Silakan. Gimana nih hari ini? Monggo, Bumba, Mbak Evi, Mbak Ari, Mbak Desi, Mbak Dini, silahkan Bu, Mbak Esi juga. Silakan hari ini gimana nih? Mbak Yosi, selamat bergabung. What do you think of our topics today? Silahkan, feedback please. Boleh lewat chat atau langsung di unmute aja. Ya, silahkan. Ya, nggak ada nih. Sedang merenung ya semuanya. Hmm. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nur. Terima kasih Teh. Eh, terkait dengan materi hari ini, masih nyambung-nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya ya Teh. Ya, Eh, Alhamdulillah, eh, dari kajian yang 2016 saya ikutin gitu Teh. Eh, banyak eh, perubahan, banyak eh, kebaikan yang saya dapat, terutama menjelang titik-titik 40 tahun, Masya Allah.
eh, setahun ini ikut Serambi Suluk juga teh. Jadi kalau di kelas itu disuruh eh, coba diingat-ingat, coba dirasa-rasa gitu. Apa yang hadir, seperti apa kejadian yang diterima dan bagaimana reaksinya. Eh, Secara kemampuan saya ya teh, Mhm. semakin banyak ini kadang semakin bingung harus seperti apa gitu. Tapi titik merasa kebingungan saya apa ya teh gitu secara spesifik se- eh, amal atau eh, hal apa yang mungkin jadi motivasi saya agar setidaknya kebingungan kebingungan itu diberi ketenangan atau seperti apa gitu kayak karena eh, terus terang saya dicoba bertubi-tubi dengan kondisi yang namanya ilmu dikosongkan lagi, yang namanya akal memang dihilangkan lagi gitu. Hmm. Merasa memang nggak ada kemampuan apa-apa gitu. Apa memang seperti itu teh gitu. Karena rasanya hal yang di luar kendali saya termasuk apa itu pengetahuan saya pun untuk mengendalikan diri hawa nafsu yang sebelumnya saya tuh nggak pernah dicoba dengan hal itu tapi begitu dikenalkan dengan ilmu dengan memang ingin mencari betul-betul ingin mencari Allah betul-betul ingin kembali kepada Allah itu rasanya kayak dibolak-balik yang dari kehilangan keluarga yang dari eh, kehilangan eh, apa ya Teh? Sampai rasa optimis itu tipis banget Hmm. melihat pasangan melihat anak gitu yang yang saya ambil hikmahnya belajar selama di Turki itu eh, alhamdulillah Teh, tetap merasa Hmm. kalau Allah itu beri yang terbaik. Jadi ambil ambil sisi positifnya walaupun jalannya sekarang tersiap-siap berharap bisa menjajabkan istighfar, berharap bisa menjajamkan zikir yang baik gitu. Terkadang zikir ini benar nggak ya zikirnya gitu. Ini benar nggak ya salawatnya, ini diterima nggak ya. Jadi membaca-baca gitu teh. Apa benar Hmm. gitu. Eh, Ya. sebagai sebagai seorang ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, posisi itu untuk menguatkan itu apa gitu teh. Ya. Mungkin minta Ya. saran teh. Makasih teh. Mm-mm. Alhamdulillah. Ya, itu yang kita cari tuh sebenarnya dalam hidup. Selama kita belum menjejak di Siratal Mustaqim sebenarnya, itu kita shaky terus kehidupan. Kayak ada yang kurang gitu. Aku ya udah melakukan banyak hal, tapi kayak ada yang hampa ya apa gitu. Kita belum menjejak di situ biasanya. Kita belum menemukan hal yang kita banget gitu. Karena Nabi Yakub tuh berkata, sebagaimana halnya burung dicipta untuk terbang, ikan dicipta untuk berenang. Jadi desain dari badannya dan kemampuan itu cocok dengan apa yang harus dilakukan. Manusia dicipta untuk bekerja, dan pekerjaannya spesifik gitu. Nah, dalam kehidupan kita akan dialirkan ke hal-hal yang nggak pas dulu biasanya. Karena untuk merasakan nggak enaknya gitu melakukan sesuatu, hidup dalam sesuatu hal yang bukan toyib, bukan diri kita. Nah, itu fungsi taubat. Jadi gerbangnya taubat yang benar. Taubat tuh kembali sama Allah Ta'ala. Dimulai dengan hati udah ingin sering memanggil dia. Itu taubat tuh bergerak. Pengen diatur sama Allah gitu. Kan urutannya begitu. Surat Toha ayat 82. Satu ayat itu yang terpampang di tiang-tiang arsy. Yang dilihat oleh para malaikat. Kok ayat ini ya? Of all the verse in Al-Quran. Itu ayat ini yang dipampang oleh Allah Ta'ala di tiang-tiang arsy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Itu ayatnya itu. Dan aku, kata Allah Ta'ala, menjadi maha pengampun. Wa inni laghafaru.
Kepada siapa? Liman taba, orang yang tobat kembali padaku. Tidak sekedar di situ, wa amana wa amila soleh. Udah tobat, iman, amal soleh. Itu tiga syarat. Tobat, iman, amal soleh. Jangan berhenti di tobat, iman. Jangan berhenti di iman. Harus sampai amal soleh. Hanya dengan tiga requirement itu, summah tada. Aku tunjukkan jalan. Summah tada. Maka aku tunjukkan. Summah tada itu berkaitan dengan huda. Itu doa kita banget di Shirathul Mustaqim. Itu kan Al-Fatihah, ihdina Shirathul Mustaqim. Itu minta huda. Tapi nggak mungkin kita tuh bisa tertunjuki kalau imannya belum ada. Kalau iman belum ada, hati otomatis belum hidup. Nggak bisa baca dia. Mata hatinya belum terbuka. So requirement-nya mesti ada iman. Tapi untuk diberi cahaya iman pun harus dari orang-orang yang sudah mau tobat. Apa itu pengen diatur Allah? Aku sudah lelah gitu mengatur hidupku sendiri. Kirain bakal berhasil, ternyata terpuruk. Itu salah kan? Udah aku nggak mau bereksperimen lagi. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insan mulia yang paling kenal Allah Taala, minta aja begitu. Ya Allah, jangan engkau berikan diriku pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Sekejap mata tuh apa sih arti sekejap mata kita mengambil alih Allah? Ketika bukan Dia yang memegang kita, tapi kita sendiri. Aduh, itu awal kehancuran. Jelas tidak terlindung dari setan, gitu ya. Apa daya kita sama makhluk yang sudah beribu-ribu tahun? Kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding Azazil gitu ya. Udah tahu dia titik-titik dia semesta, udah tahu manusia tipe gini mah. Karena dia udah beribu-ribu tahun hadir sejak manusia awal. Udah hafal tabiat manusia. Oh, kalau kayak begini jatuhnya lewat ini. Jelas nggak ada tandingannya. Udah gitu kita pengen ngatur hidup kita tanpa Allah. Wah, itu celaka, itu jelas. Maka Rasulullah paham itu. Jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri. Bahkan untuk tidak menyerahkan diri pada diri sendiri itu minta sama Allah. Karena mesti dia yang melindungi. Kalau enggak, kita akan tersesat. Kita akan jatuh kepada menjadi Fir'aun. Jadi Fir'aun diri yang merasa bahwa ini loh, aku akan bahagia ya Allah kalau ini. Langsung didikte Tuhan. Jadi mintanya tuh itu tiap hari gitu. Karena dia punya agenda. Aku pengen punya rumah yang gini 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 gini, pengen punya pasangan yang gini gini gini. Itu agenda dia tanpa tanpa dia nanya dulu, bener nggak gitu pemikirannya. Bahkan doa kita pun mesti dikalibrasi sama-sama. Jangan-jangan itu kena tipuan setan. Minta tuh yang kayak gitu. Kelihatannya baik, tapi ternyata bukan. Nah, itu hati-hati ya, tipuan. Jadi gimana untuk bisa menjejak back to basic? Tobat, iman, amal soleh. Itu menurut surat Toha ayat 82. Jadi kita mesti menyediakan hati, mesti tanya terus, ini aku nih udah siap siap berserah diri belum? Makanya agama ini tema sentralnya berserah diri. Islam itu orang-orang yang berserah diri, Muslim. Baru berserah diri loh sahabat-sahabat. Muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin pasti Muslim. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Arab Badu yang berkata, aku sudah beriman. Kata Allah, belum, kamu belum beriman. Sesungguhnya iman itu belum masuk dalam hati. Tapi katakan kamu baru aslam. Aslam, aku baru berserah diri. Gitu. Jadi ada namanya nur Islam, itu pun sudah cahaya. Orang sudah berserah diri dapat cahaya. Tapi nanti harus ada anugerah lain namanya nur iman. Nanti ada lagi nur ma'rifat, ada lagi nur tauhid, empat macam nur. Nah, itu belajar di Serambi Suluk ya, khusus ya. Oke, ada lagi yang kirim lewat chat. Hmm, aku baru aja diterima kerja di travel umroh dan haji dan masih ngerasa insecure sama diri sendiri karena gak nyangka kerja ngurusin jamaah ini campur perasaan amaze. Gak nyangka awal tahun doaku terkabul. Aku cuma minta dikasih kerjaan yang lebih baik biar utangku nggak makin numpuk karena gajiku mana kelewat, sorry.
Di kantor sebelumnya kecil banget, bahkan gali lubang tutup lubang. Sampai 3 bulan hilang arah. Dan mau bunuh diri saja rasanya. Karena mikir Allah sampai kapan akan dalam posisi terburuk seperti ini. Tapi ternyata dia atur skenario kehidupanku dengan baik. Bahkan aku sekarang kerja tanpa tes, tanpa interview. Tapi temanku langsung minta aku kerja di usaha travel dan umroh milik kakaknya. Akhirnya baru nyadar selama ini aku memaksakan skenario hidupku dalam versiku, menurutku, dan harus sesuai dengan waktu kapannya aku mau. Padahal ternyata nggak begitu. Wow, it's a big realization. Alhamdulillah, it's a big realization. Ternyata memang benar, kita mah nggak ada apa-apanya kalau tidak berserah diri dan minta diatur hidupnya sama Allah. Hidup kita bakal susah. Wow, what a wonderful testimony. Tuh gitu ya, buat sahabat kita. Ya, semoga Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya. Dan memang akan seperti itu. Kalau orang sekali ditarik untuk taubat, nggak akan selesai. Tarikannya nggak akan berhenti sampai dia mendekat sama Allah Ta'ala. And that's beautiful. Jadi kita udah mulai ada kehausan ya. Ingin belajar, ingin mulai ya Allah. Memanggil dia ya Allah. Tolong atur hidupku. Jangan aku tidak mau berselisih paham denganmu walaupun seujung rambut gitu ya. Mulai berserah diri itu. Nanti terutama ya yang paling susah itu berserah diri hal-hal yang nggak enak gitu. Kalau enak mah kitanya ya work with the flow, nerima ya kan. Yang nggak enak itu loh, bisa nggak kita berdamai dengan takdir itu dan mencoba melihat kebaikannya walaupun belum kelihatan kebaikannya, setidaknya ya jangan miliki prasangka yang buruk kepada dia. Setidaknya jangan miliki prasangka yang buruk terhadap dia. Nah, and that's the way. Kita nggak suzon gitu. Kenapa Allah begini? Itu pertanyaan kenapa itu udah prasangka buruk, mempertanyakan. Berarti meragukan kebijakannya. Oh itu serius, serius tuh. Kalau kita dalam relationship ya ada keraguan gitu, oh itu serius. Dia nggak percaya, bener kamu ngomong gini. Iya nggak ini siapa tuh yang telepon? Itu temen, bener. Ah, udah bener tuh udah pertanyaan itu udah keraguan, itu berat loh. Kalau nggak ragu nggak, oke, you don't even ask. Kalau nggak ragu. Nah, tapi banyak kan pertanyaan kita dalam kehidupan yang kenapa begini, kenapa begitu, kan belum nerima. Nggak nerimanya itu karena kita ragu gitu. Ini bener ini Allah yang skenario terbaik. Seolah-olah, maaf ya Allah tidak becus gitu bikin skenario kehidupan aku. Mendingan aku yang bikin. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang kata Allah Ta'ala, silahkan cari Tuhan yang lain selain aku dan tinggal di bumi yang lain. Emang ada bumi yang lain? Maksudnya yang dia, selain dia yang menciptakan gitu? Nggak ada. I know it's difficult. Emang tidak mudah jalan ini, sahabat-sahabat. Kita mesti mati berkali-kali. Ego kita yang mati. Mesti humble gitu ya. Hati kita tuh mesti remuk berkali-kali. Emang mesti gitu. Nanti raise the phoenix dari remukan itu dibangun, dibangkitkan yang baru. Itu jalan suluk. Ya, kalau kata Rumi kan, the broken heart itu pecahan itu, hati yang keretak itu yang bukan jiwa kita yang retak, hawa nafsunya retak. Yang merasa sakit tuh hawa nafsu. Karena dia demikian menyelubungi hati kita. Namanya hawa nafsu ya. Hawanya sih nafsu. Jadi dia pretend seolah-olah I am the nafsu. Bukan. Dia mesti dikeletekin tuh. Keletekinnya itu sakit memang. Maka untuk membantu biar agak berkurang sakitnya mesti banyak zikir, doa gitu ya. Seolah tiang agama, nah itu yang akan mengubah. Kenapa tiang agama? Karena ada kehadiran dia. Kalau dia hadir tegak itu dinul qayyim. Tadi ya ditanyain biar gimana teh biar bisa tegak. Sholatnya so, kualitasnya dibenerin. Mulai dari wudhu apa. Makin kita kokoh dalam sholat, tegak ya sholatnya, khusyuk, ikhlas. Makin kokoh nih diri kita. Itu jelas. There's no amount of kursus kepribadian, ambil diploma ini untuk ya ikhtiar boleh, tapi nggak ada sumber yang paling kuat selain Allah Ta'ala. Thank you for the testimony ya, luar biasa. Alhamdulillah. Silakan Mbak Dini tadi udah unmute. Silakan.
Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Tetesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih di London, di Inggris apa Oh gimana nih? enggak, ini udah Udah di pulang? Surabaya, udah back Udah to anget basic, lagi ya? udah Kemarin nggak dingin, anget sekarang lagi. udah. Silakan, Iya, gimana, gimana? aduh, alhamdulillah, terima kasih. Jadi sebelum berangkat itu kan eh, saya sedang sedang setiap hari hampir tiada hari tanpa dengerin kajiannya Masya Teh Tesa. Allah. Jadi kalau Hmm. dulu-dulu ketika saya bepergian itu selalu pokoknya sholat itu jadi nomor berapa gitulah ya. Karena nah, Hmm. waktu saya mau pergi itu saya minta banget gitu ya, "Aduh, ya Allah, saya tuh nggak mau pergi tapi kemudian sholat jadi berantakan dan ini." Mungkin dari doa itu kemudian jadi biasanya kita pergi itu pakai travel atau pakai ini yang kita bukan sendiri yang atur ya. Kok tiba-tiba kemarin itu ada ide untuk pakai mobil sendiri gitu. Dan oh iya, Hmm. Hmm. jadi kebetulan ada teman gitu yang dia, oh kalau saya kan biasanya nyewa mobil sendiri, kebetulan kita berlima ya. Alhamdulillah semuanya diizinkan untuk ikut anak-anak saya, sehingga bener-bener tuh jadi ngitung bener gitu kan di sana kan jam 4 itu udah maghrib ya, jam 4 Yes, sore itu ya. udah maghrib. Ya, betul. Terus subuh itu alhamdulillahnya jadi Agak siang. malamnya jadi Mm-mm. panjang ya Teh ya. Iya, Jadi betul. nggak hilang waktu tahajud gitu ya. Jadi Iya, dan iya, iya. ya Setengah enam jadi tuh masih tahajud itu. iya betul jam 6.20 baru subuh ya, jam Iya, 8 baru baru terbit matahari gitu. dan iya. dan jadi benar-benar dihitung nih, nanti kalau bisa kita berangkatnya jam segini, jadi nyampe di sananya udah nggak hilang waktu sholat Oh, asar alhamdulillah, zuhur ya gitu ya alhamdulillah. gitu. Itu benar-benar jadi dan Beda nggak? uh, Rasanya gimana? oh banget banget Teh. Aduh Banget. mungkin banget ya Allah, itu Wah. benar-benar jadi uh, uh, tenang banget gitu ya, tenang. Hmm. Dan Hmm. saya ingat waktu saya terakhir sebelum sebelum pandemis, saya Hmm. sama Dina mungkin Dina udah juga itu kecopetan Teh itu benar-benar Hmm. udah kayak udah hilang deh. Jadi kalau sekarang tuh nggak kalau bahasa Jawanya itu nggak grubyuk gitu ya, maksudnya Hmm. nggak hati itu nggak, biasanya kalau di sana oh pengen sini, kalau ini nggak, bener-bener Oh. bener-bener gini. Nanti kalau suami nanya ini sebenarnya kita bentar ya, tanya dulu ya sama sama Tuhan gitu, saya bilang gitu Wah, bentar Masya lagi Allah, nih. Masya Allah. Ya Ya, Allah, itu jadi ya, ya. benar-benar dan benar Indah ya, satu tahun menyertai iya Allah. banget. Dan sampai saya kemudian Hmm. bisa sholat di masjid di Edinburgh Teh gitu, Ya, dan itu ya. ternyata deket banget dengan dan alhamdulillah karena itu jadi saya juga makan, kita cari yang halal ya gitu ya. Maksudnya Hmm. jadi kan itu ya ketakutan, bukan ketakutan, kekhawatiran ya. Dulu-dulu itu kita kayak nggak bisa mengontrol gitu ya, apa Hmm. apa yang itu yang harus didapat gitu, tapi sekarang bisa bisa alhamdulillah alhamdulillah sekali gitu. Terus kemudian terkait dengan kajian hari ini, saya benar-benar Hmm. jadi tentang amalan solihah ya Teh ya gitu ya. Hmm. Apa Hmm. namanya, eh, benar-benar kebetulan saya tadi juga ada baca satu ayat yang selalu Teteh selalu ingetin gitu. Orang-orang yang merugi, yang mengira bahwa nih saya udah ngelakuin ini ngelakuin ini ngelakuin ini ngelakuin ini, Hmm. ternyata bukan itu yang bikin Tuhan tersenyum ya gitu ya. Ya, ya, Jadi ya. itu validasinya di setiap dari sholat ke sholat ya Teh ya. Maksudnya dari setiap sholat itu kan kita Ihdina siratal mustaqim gitu ya. Iya, Nanti benar. dari asar ini ke maghrib, dari maghrib Iya, nanti ke itu amalan dikalibrasi solihah terus. apa lagi gitu ya, Betul, yang betul. yang Iya. yang karena karena itu gampang sekali kita, eh, saya gampang sekali tergelincir karena saya kan eh, pasien-pasien saya itu kan selalu bilang gini ya Teh, aduh Hmm. terima kasih ya dok ya gitu ya. Kalau Hmm. kita nggak bolak-balik mengingatkan, oh it's not me gitu Hmm. ya, Iya. itu bukan gue, itu bukan, Iya. oh itu kan kita ngerasa kita nih yang udah
udah udah nyembuhin gitu sih Iya, ya, udah berjasa gitu. berjasa gitu kan ya. Nah, Iya, iya, iya. nah itu kan yang mungkin yang saya mungkin mungkin waktu tadi Teteh di usia 40 itu mungkin kayaknya orang sudah mulai ditunjuk-tunjukkan gitu ya, ini kemana gitu Yes. ya. Mm. Itu saya ingat dulu waktu eh, bener sekitar 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu tuh, saya kan setelah lulus sekolah spesialis tuh berbisnis teh gitu. Jadi Mm, maksudnya mm, nggak praktek gitu ya. Sampai mm, orang-orang tuh, mm, hah, kamu di sekolah gini-gini kan ya? Terus dengan ini. Dan uh, ada satu titik yang terus kemudian yaitu dibikin kata yang terendah gitu ya. Terus mm, akhirnya seperti kayak ditunjukkan ada rumah sakit yang dibangun mm, di dekat rumah saya, and then profesor yang ayah angkat saya itu, kamu mau nggak tuh praktek di situ? Oh kok deket banget mm, ya gitu ya. Oh oke deh gitu. Jadi kayak kayak nggak kayak nggak saya ngejar-ngejar ngejar-ngejar. Oh ya. saya mesti diterima itu enggak. Jadi kayak bener, dan itu saya baru baru merefresh itu eh, di bulan pertama tuh, dan sampai Mhm. sekarang pun saya tidak pernah melihat berapa berapa pasien saya bulan ini apa, dan kemudian menghitung berapa, Mm, ada teman gitu yang mm. semuanya dihitung ya, "Oh, pasienku segini kalau dikalikan per pasien gini," bahkan ada yang sampai berantem gitu ya, ini kok kurang. Oh saya kok Oh, enggak ya. Saya tuh ya. ngerasa every month itu ketika saya ngeliat itu, oh ya Allah, kayak saya dikasih gift gitu ya, maksudnya, Ya. oh bersyukur banget. Saya ingat waktu uh, di bulan pertama itu saya pasien itu masih doremi gitu ya, Iya, masih iya, nggak iya. ada. Kayak 12 Kebayang. tahun yang lalu gitu ya, saya tuh Mhm, sering ngobrol sama ada dokter Ojin, dokter Fahri itu, karena mhm, nggak ada mhm, pasien gitu ya, and then mhm, saya dapat transferan, oh ternyata ada juga ya, alhamdulillah gitu. Kemudian bulan berikutnya itu naik 2 kali lipat ya gitu. Oh ya mhm. Allah, itu jadi kayak merinding saya jadi Mhm. mengingatnya, dan mungkin mungkin itu semoga itu menjadi eh, amalan solihah yang ditunjukkan sama sama Tuhan, dan tapi sekali lagi memang benar Teteh bilang itu setan itu dari depan dari belakang dari itu Hmm, mengepung ya kalau ya. nggak divalidasi Ini ya, lagi, itu betul. benar-benar gitu ya. Dan satu Hati-hati lagi itu. kemarin Hmm. kejadian di Hmm. Edinburgh itu ya, Hmm. saya itu kan mau berangkat, eh, biasa kan ya, kan Mhm. karena kita pindah dari satu kota ke kota yang lain gitu ya. Eh, Tiba-tiba handphone saya hilang teh, Hah? handphone saya nggak ada. Terus, Saya mau berangkat itu handphone astagfirullah. nggak ada gitu ya. Terus tapi saya bilang gini, Nah, oh hmm. ya Allah, aduh kalau itu yang kau ambil saya ikhlas ya Allah gitu ya. iPhone aja itu saya ikhlas gitu. Terus tapi saya kalau dulu tuh begitu hilang tuh biasanya selalu marah-marah saya. Makanya tadi karena itu saya habis belanja ke satu toko muslim gitu ya, Mhm. yang itu ada tulisan pokoknya halal halal food gitu ya. Nah saya Ya. sendirian gitu, saya nggak ditemenin anak, nggak ditemenin suami karena mereka lagi makan di Ah. satu kedai kebab gitu. Nah saya pikir Ah. apa apa di sana saya dicopetnya ya gitu ya. Terus tapi oh ya Allah saya ikhlas gitu. Ternyata begitu saya balik lagi ke mobil cari-cari, balik lagi. Ada. Ternyata anak saya yang laki itu. Loh, mama nyariin handphonenya. Bukannya dia aku. Oh ya Allah, gitu ya. Tapi dalam hati saya begitu itu hilang, itu hati kan ya. Itu sebenarnya yang diuji itu kan hati ya Teh ya gitu. Iya, iya, Itu iya. eh, apakah di situ ilahmu gitu atau Hmm. di yang lain kan, kita itu kayaknya melekat banget gitu ya sama Iya. handphone tuh, itu Mhm. kan bener-bener bener-bener kayak kalau hilang tuh kayak hilang everything gitu ya, gitu ya oh ya jadi itu yang saya ingat. Gitu aja Iya. mungkin sederhana tapi luar Alhamdulillah, biasa banget. Mungkin alhamdulillah, tahun ini alhamdulillah. itu hadiah terindah adalah saya dipertemukan dengan Teh Tessa, saya dipertemukan dengan Kang Amin. Panji yang ya lewat lewat jalan itu Tuhan mempertemukan gitu. Terima kasih ya Amin. Teteh. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum. Silaturahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga
ujung-ujungnya pokoknya bikin kita lebih dekat sama Allah Ta'ala. Itu parameternya itu aja, sahabat-sahabat. Mau milih Iya. apapun ya, pekerjaan, aktivitas, bahkan hiburan. Buat seorang mukmin tuh nggak boleh tuh, misalkan, ayo kita nonton ini ngapain, konser atau apa, sekedar hiburan itu nggak boleh sebenarnya. Mesti ada Allahnya. Apa? Kenapa? Bahkan nonton bola, kalau memang ada sesuatu pelajaran, karena harus ilmu ya. Kalau makrifat itu terkait dengan ilmu. Kalau kalau sudah dikasih iman, ya, udah masuk iman ya. Kan taubat dulu, nanti dikasih cahaya iman. Itu konsekuensinya cari amal soleh yang benar gitu. Amal soleh itu ingat ada dua ya. Amal soleh yang keluar dan ke dalam. Yang keluar tuh artinya kita melakukan sesuatu, kita merespon sesuatu. Yang kedua ke dalam. Sesuatu yang halus, orang nggak lihat. Itu kita lagi beramal soleh. Sabar itu amal soleh. Sabar menunggu ketetapannya. Sabar difitnah sama orang, ya kita nggak memfitnah balik. Sabar dicaci sama orang, kita tidak mencaci balik. Sabar diprasangkai buruk, kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sabar menunggu datangnya ketetapan Allah Ta'ala. Itu amal soleh. Sabar mendera sebuah kesulitan dalam hidup. Itu amal soleh. Nah, itu jadi ketika kita beramal soleh tidak sekedar sesuatu yang harus kita produce gitu ya, produktivitas yang terukur, tapi bahwa kita mensyukuri apa yang ada, kita nggak mengeluh, itu amal soleh. Gitu. Nah, dengan begitu nanti akan terbuka petunjuk-petunjuk di depan. Gitu. Alhamdulillah ya. Kalau tidak kita akan hidup dalam membelit diri dalam sebuah kesengsaraan. Tadi ya sahabat kita yang sharing, gitu, aku dulu salah tuh pengennya gini-gini gitu mendikte Tuhan. Padahal takdir akan begitu-gitu aja gitu. Takdir tuh begitu kuat mencengkram kita. Terus kita punya agenda yang berlawanan dengan takdir. Selamat sengsara itu. Sengsara banget. Selamanya kita akan terbelit oleh kenapa nggak bisa, kenapa nggak. Mending work with the flow. Dan salah gitu, Mbak. Desain kita nggak akan benar. Karena kita bukan sang pencipta. Ya. Pahami itu, sadari itu, sink it in, gitu, lower your ego. Ego kita yang selalu pengen jadi gitu, ingin menjadi, ingin kelihatan, ingin terlihat sukses di hadapan. Apa sih sukses itu? Apa mau di hadapan manusia terus capek, sahabat-sahabat? Udahlah, udah kita yang penting Allah melihat saya seperti apa. Yang penting perasaan dia seperti apa, gitu. Suluk membawa kita seperti itu. Yang lain serah mau tepuk tangan, mau jungkir balik, mau nembak-nembak, kita tenang sama Allah Ta'ala. Illa bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang kita cari kan ketenangan, betul. Nah, kalau kita lagi rungsing, nggak jelas, khawatir, jelas di saat itu kita sedang tidak zikrullah. Gitu. Kembalilah sama Allah Ta'ala. Dia maha dekat. Di setiap perkataan, ya Allah, dia hadir. Aku di sini, Allahku. Aku di sini. Alhamdulillah. Demikian kajian tentang hari ini, tentang pohon. Belum selesai nih. Insya Allah minggu depan kita gali tentang pertumbuhan benih pohon. Apa itu ma'rifat dan lain sebagainya. Ya luar biasa sajian Allah Ta'ala. Semoga masih ada waktu ya. Semoga masih ada usia. Gitu kita nggak pernah tahu kematian kapan menjelang. Maka mumpung masih ada nafas nih sahabat-sahabat, zikir yang banyak, istighfar yang banyak, secure our place di alam sana, supaya kita benar-benar balik dengan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, semoga Teteh bermanfaat. boleh Yes, memohon sedikit. monggo. Kan 10 hari lagi bulan Rajab ya, boleh disinggung Yes. Oh, tentang Rajab. tentang Iya, Rajab ya. insya Benar, Allah. Boleh. ya, ya. Ya, minggu Ya, depan ya. makasih Insya ya. Allah. Kenapa Rajab? Iya, menarik. Iya, 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 kita harus persiapan ya. Barang siapa iya. memuliakan Rajab, Allah akan memuliakan kita. Nanti memasuki lagi Iya, iya, bulan Rajab spesial inilah. Ada hal yang spesial buat kita iya, persembahkan iya. sama Allah.
Terima kasih untuk Terima kasih. masukannya. Iya. Baik, saya pamit dulu ya. Saya tutup. Makasih Assalamualaikum Teh Tessa. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan Waalaikumsalam beraktivitas, warahmatullahi sahabat-sahabat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Teh Tessa. Mangga, mangga.